88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, 90,6 Radio Rasi Magetan, 94,3 FM Star Radio Padang, Si Radio 100,7 Maros Makassar, Radio Trend 101,2 Purwakarta, dan juga Radio Kozi 105,9 Jambi. Global Kustik, Aisyah Latiba, gak bakal sendirian. Kalau dari tadi sudah galau-galau, hari ini siaran Global Radionya sendirian sampai jam 8 malam. Eits, tenang aja. 1 jamnya bakal ditemenin sama Samuel Cipta. Halo. Hai. Hai Sam. Apa kabar kamu? Hai Kak. Sehat banget. Kakak gimana, sehat nggak Kak? Alhamdulillah, sehat juga dong. Ini Global People kalau mau throwback sedikit, Aisyah sama saya udah pernah ngobrol-ngobrol waktu itu Global Kustik beberapa bulan lalu dengan single kamu Salah. Betul ya Sam ya? Betul banget. Bener, gak nyampe setahun nih Sam, udah mau masuk ke single kedua. Bukan udah ya, Desember udah rilis kemarin. Ini Udah. Tak Indah Puisi, cepet banget sih. Kamu memang pengen bener-bener menggarap album dalam waktu dekat ini? Kalau aku sih sebenarnya rencana, mungkin sebelumnya aku miringin dulu kali kayak. Oh iya, boleh kamu miringin. Senyamannya kamu aja Sam. Nah boleh, itu kan, boleh tuh. Oke. Nah, ini lebih enak kali kayak. Nah, biar ngobrolnya lebih dekat juga, walaupun kita virtual, tapi kan mukanya jadi lebih jelas kelihatannya ya, Sam ya. Betul banget dong, Kak. Nah, kan lebih luas begini kan lebih enak kan ya. Nah, udah jangan. Nah, oke, that's it. Bagus tuh Sam segitu. Nah, by the way, gimana nih sampai akhirnya masuk ke single Tak Seindah Puisi? Kayak cepet banget. Ini berarti jedanya dari Salah tuh berapa bulan ya, Sam? Jadi tuh sebenarnya jedanya tuh kayaknya cuman 3-4 bulan sih ya dari Salah. Karena memang rencananya memang tahun lalu itu 2020 aku memang sengaja pengen keluarin 2 single. Ditambah lagi aku keluarin single kedua ini Tak Seindah Puisi ini di Desember. Karena aku pengen ini menjadikan sebagai hadiah spesial di akhir tahun buat fans aku, buat Seminity. Biar para Seminity itu di akhir tahun dapat hadiah dari aku gitu kan. Oh gitu. Ini seru banget sih ya, karena kalau aku ngelihat video klipnya udah ditonton 90.000 lebih. Ini kan kamu rilisnya barengan sama video klip juga Desember kemarin ya Sam ya? Iya, betul banget Kak. Oh gitu. Jadi itu ngekonsepinnya semuanya setelah Salah itu finally ya udah deh sekalian aja bikin video klipnya juga, atau emang sebenarnya kamu nggak terburu-buru cuma karena emang lagi kreatif aja gitu akhirnya semuanya dipur sekarang deh atau gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya kenapa aku rilis barengan juga karena memang ya bukan gimana sih, cuman memang lagi masa-masa produktifnya juga itu yang pertama juga. Jadi memang di tahun 2020 itu masa-masa yang aku terus buat lagu, aku terus keep produktif juga. Jadi apa salahnya kalau misalkan aku bisa keluarin 2 single juga, ya udah aku bakal keluarin 2 single gitu. Dan memang kalau misalkan memang tadinya bisa 3 single bahkan kayak yang lain-lainnya, ya udah aku bakal keluarin 3 single. Cuman karena mungkin waktunya cukupnya 2 single, dan memang karena kan kita nggak ada yang tahu kan ada pandemi kayak gini kan, kita kan juga tahu sempat bahas juga kan. Ini di luar kontrol lah ibaratnya ya Sam ya. Nah itu dia, itu di luar kontrol. Jadi mungkin tahun ini aku bakal lebih produktif lagi sih kalau untuk single. Oh gitu. Tapi seru sih. Soalnya aku lupa bilang nih Sam. Soalnya hits kamu yang Salah itu hobi banget bertengger di chartnya Global Top Indo. Betul ya Ril ya? Aku cross-check dulu ke produser. Kita tepuk tangan dong Global Squad. Aku tuh setiap minggu pasti kan ngebacain chartnya Global Top Indo. Pasti Samuel Cipta nih. Pokoknya hobi banget kalau nggak di Jawara, terus di runner up, di posisi ketiga. Pokoknya bagian-bagian itu terus deh. Nah makanya nih Tak Seindah Puisi nanti akan masuk di Global Radio juga, bisa di request juga sama Global People. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti juga pasti bakal betah banget di chartnya Global Top Indo Global Radio. Amin. Tapi kamu keren lah Sam ya, kalau aku sedikit baca fact dari kamu gitu ya. Kelahiran 2003. Dari awal pertama kali aku interview kamu, aku selalu amazed sama kalau 2003 berarti umur kamu berapa sih tahun ini Sam? Aku tahun ini 18.
Kamu 18 tahun, udah Iya. bisa akhirnya menghasilkan single-single yang keren-keren banget. Terus juga abis itu udah bisa menghasilkan apa ya karya-karya dan udah punya fans club juga Sam Unity ini. Nanti aku mau nanya dong ke kamu, inspirasi Boleh. utama dari seorang Samuel Cipta itu apa? Atau mungkin siapa? Tapi sabar ya Sam, jawabnya abis ini biar Global People Oke, penasaran ya Sam ya. oke. Oke, untuk Global People yang mau punya pertanyaan juga bisa langsung di 08 12 884. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di Global Acoustic. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, 90,6 Radio Rasi Magetan, 94,3 FM Star Radio Padang, C Radio 100,7 Maros Makassar, Radio Trend 101,2 Purwakarta, dan juga Radio Kozi 105,9 Jambi. Global Acoustic, Aisyah Latiba dan juga Samuel Cipta. Hai Sam. Hai. Ini kamu masih punya utang pertanyaan dari aku tadi sempat kepotong ya. Kalau Boleh banget. kamu tadi sedikit recall itu kelahiran 2003. Umur berapa Sam berarti tahun ini Sam? Aku sekarang tahun ini 18 nanti bulan ini. Keren banget. 18 tahun sudah mempunyai 2 single. Salah juga udah nggak perlu diragukan lagi ya. Ini udah banyak banget Global People yang dengerin. Sam Unity juga nungguin banget. Dan terus sekarang dilanjutin sama Tak Seindah Puisi. Mau tahu, seorang yang masih berumur 18 tahun itu menuliskan lagu-lagu cinta itu dapat inspirasinya tuh dari mana? Atau mungkin kamu punyai sosok khusus yang menjadi inspirasi kamu, Sam? Waduh, sebutannya gimana ya? Intinya salah satu PR aku dalam semua lagu pun adalah bagaimana aku bisa memasuk. Aku sering bilang ini bahwa PR aku adalah bagaimana aku bisa memasukkan sosok seseorang atau apapun dan aku bisa menaruh rasa ke dalam seluruh lagu karena itu adalah hal yang paling susah menurut aku dalam menjadi penyanyi ya. Karena percuma walaupun bisa nyanyi, cuman kita nggak memasukkan feel dalam itu gitu. Karena satu hal yang aku percaya adalah memang ketika kita nyanyi pakai hati pasti akan sampai ke hati lain gitu. Benar. Jadi memang dari awal pun ketika nyanyi aku udah harus memasukkan rasa, begitupun juga dengan aku membuat lagu gitu loh. Jadi aku mau membuat lagu apapun, mau tentang apapun, mau meskipun itu tentang mungkin keceriaan gitu. Oh iya, pokoknya yang simple-simple gitu lah ya. Nah iya, mau tentang apapun aku harus tetap harus ada di kalau sebutan bahasa Indonesianya apa, tapi kalau bahasa Inggris kayak in the moment gitu loh. Jadi lagi hadir lah, intinya aku lagi di sini gitu loh. Aku harus kayak benar-benar misalkan tentang mungkin putus, aku harus mengalami kayak mikir aja putus gitu. Jadi mungkin untuk membuat lagu Tak Seindah Puisi ini aku harus menaruh rasa ketika aku lagi baru diputusin tiba-tiba gitu loh, dan memang sakit banget lah karena Tak Seindah Puisi kan semacam pertanyaan kan kayak apa kau ingin cinta ini berakhir tak seindah puisi gitu. Jadi kayak waduh sakit banget deh, pedih banget untuk sad boy sekarang. Jangan dong, emang kamu sad boy juga termasuknya? Enggak kan, cuma lagu aja. Jangan jadi sad boy beneran dong. Enggak lah, ada jam-jamnya sih sebenarnya kalau jam malam, nah biasa itu sad boy. Tergantung momen ya, sad boy atau bad boy-nya ya. Waduh. Wah, ini serem juga nih kalau Sam disinggung apakah lebih prefer menjadi sad boy tapi atau bad boy. Tapi lucu kalau ngelihat lagu-lagu kamu, ini kayaknya lebih ke sad boy ya Sam ya. Cuman kalau kata kamu juga tadi kan ketika kita ingin menghasilkan karya yang bagus, kita tuh harus in the mood, kita harus bisa vibe-in ya barengan sama pendengarnya. Tapi gimana caranya kamu vibe-in sama pendengar kamu kalau sebenarnya ya orang kamu lagi nggak kenapa-napa kok, orang percintaannya nggak ada yang sedih kok, yang suka sama gue banyak kok gitu. Jadi gimana tuh caranya biar moodnya tuh bisa masuk ke dalam lagu kamu? Apalagi sekarang Tak Seindah Puisi ini kan menceritakan tentang perjalanan cinta yang gak sesuai sama yang dibayangkan kan? Jadi kalau aku sih sebenarnya, memang karena dari dulu aku udah terbiasa untuk kalau ketawa aku tuh sering keluarin monolog. Monolog itu semacam kayak puisi gitu, dan memang dari situ pun aku udah belajar untuk pertama aku harus menulis puisi di misalkan nih aku lagi pengen nulis puisi, aku lagi nulis puisi tentang mungkin aku lagi heartbreak atau misalkan aku lagi putus, dan aku benar-benar harus memasukkan rasa itu juga sehingga orang lain pun bisa merasakan hal yang sama juga. Begitupun
aku di panggung ketika aku lagi nyanyiin lagu ini, yang aku bayangin tuh bukan cuma tentang aku, cuma tentang bagaimana aku ngerasain jutaan orang yang ngerasain hal yang sama. Dan itu sangat-sangat tanggung jawab yang berat banget ketika membayangkan dan aku harus mengambil tanggung jawab kesedihan banyak orang gitu di nyanyian aku gitu. Jadi mungkin ketika aku bernyanyi, aku yakin gitu bahwa banyak orang yang relate atau banyak orang yang ngerasa, waduh, itu gue banget gitu loh. Dan aku nggak bisa dong nyanyinya biasa-biasa aja kayak cuman apalah arti merindu, itu nggak bisa dong. Aku harus benar-benar harus ngefit lah ya. Iya, kalau nggak mereka lagi nangis tiba-tiba kayak kok biasa aja gitu kan. Jadi harus benar-benar pakai feel juga gitu loh. Jadi benar-benar itu sih yang aku pikir. Nah, wow, ini aku lumayan tertampar ya karena ternyata seorang Cipta aja bisa meluluhkan jutaan hati global people dengan lagu-lagu yang dibuatnya gitu. Nah, abis ini kita bakal ngulik-ngulik lagi, pasti global people udah banyak banget yang penasaran ya. Kalau Samuel Cipta tidak menjadi seorang penyanyi, dia tuh akan menjadi seorang apa sih? Nah, kalau penasaran global people, terus cuma di Global Acoustic. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, 90,6 Radio Rasi Magetan, 94,3 FM Star Radio Padang, Si Radio 100,7 Maros Makassar, Radio Tren 101,2 Purwakarta, dan juga Radio Kozi 105,9 Jambi. Global Acoustic, Aisyah Latiba, Samuel Cipta. Halo Sam. Hai, ini Global People langsung ya WhatsApp-nya membeludak. Ini banyak banget ya. Aku selalu dititip pertanyaan sama teman-teman aku yang suka banget dan juga ngikutin banget perkembangan dari Samuel Cipta. Sam tuh sebenarnya kalau nggak jadi penyanyi, cita-citanya tuh pengennya jadi apa sih? Cita-cita aku cukup banyak berganti sih, pernah berganti cita-cita. Iya dong, karena masih 18 tahun juga. Biasanya kan masih mencari apa sih yang paling cocok buat kita ya Sam ya? Itu dia. Apalagi waktu dulu aku masih kecil, waktu aku masih SD mungkin ya. Iya. Cita-cita pertama aku tuh adalah menjadi polisi. Dulu aku pengen jadi polisi. Ini gara-gara Kidzania, Sam? Apa, Kak? Gara-gara main ke Kidzania pengen jadi polisi? Enggak, jadi gini, sebenarnya yang aku tahu dulu tuh di mataku semua yang maupun itu satpam, mau itu polisi, mau itu tentara, aku sebutnya itu adalah polisi. Polisi. Pokoknya yang berseragam lah ya. Apapun yang berseragam aku sebut itu sebagai polisi. Jadi aku kalau ngeliat, wah Pak Polisi gitu, wah Pak Polisi. Bahkan waktu lalu sapam di sekolah aku aja aku selalu panggilnya Pak Polisi gitu kan. Wow. Dulu kan. Waktu masih kecil banget gitu. Jadi aku pengen banget gitu untuk menjaga orang. Waduh, dari kecil aja udah sad boy ya. Dari kecil aja kamu udah puitis banget sih. Kamu sering ditinggalin cewek ya. Kok omongannya kena-kena banget sih, Sam? Enggak sih, karena udah banyak gitulah pengalaman dari diri sendiri, dari ngelihat orang juga ngerasain gitu. Ya Allah, makanya anak senja ini puitis banget. Ini tapi makanya itu kamu berpikir bahwa kayaknya gue harus menjadi cowok yang bisa melindungi banyak orang. Makanya kalau nggak jadi penyanyi, kayaknya jadi polisi oke juga. Gitu kali ya, Sam ya? Waduh. Itu waktu SD ya kayak. Terus itu lambat laun mulai pengen jadi penyanyi. Sebenarnya terakhir itu dari aku kelas 10, aku masuk jurusan IPA. Aku udah berarti untuk tadinya pengen masuk ITB untuk ambil arsitek. Tapi waktu lalu sempat waktu aku kelas SMA 2 kan akhirnya aku mengikuti ajang pencarian bakat. Jadinya aku nggak bisa lanjutin gitu. Karena memang Ya emang udahlah. Kalau nggak lanjut juga ini sudah sekarang udah ada single kedua. Nanti pasti ada single ketiga, keempat, kelima, keenam. Memang mungkin sosok Samuel Cipta itu memang harus dikenal sebagai penyanyi dan juga entertainer gitu, Sam. Iya. Setuju nggak? Nggak bisa juga sarjana arsitek itu nggak diizinkan, oke deh. Ya enggak, kita kan nggak ada yang tahu ke depannya, Sam. Cuman kepikiran nggak ada yang tahu ya kayak. Iya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti 18 tahun kan, masih 18 tahun kan. Betul banget. Banyak banget tahun-tahun ke depannya. Tapi kalau sekarang mungkin ya memang sama Tuhan diarahin dulu untuk memuaskan hati Sam Yunita. Iya. Karya-karya kamu. Betul banget. Nanti setuju nggak?
Setuju. Wih, keren. Ya. Tapi ini aku juga sempat baca fun fact Kak, dari kamu. Katanya Samuel pengen banget ke Swiss. Ngapain sih? Kenapa pengen banget ke Swiss? Biasanya kan kalau cowok-cowok pengennya ke Amerika. Ke Inggris biasanya tuh kalau cowok tuh. Ya sebenarnya dari pilihan tujuannya aja pengen ke Eropa sih sebenarnya, Oh, pengen ke pengen. Eropa lebih. Oh, Cuman lebih salah satu yang luasnya paling aku ke pengen Eropa. tuh paling pengen Swiss gitu, karena memang dilihat dari tujuan destinasinya aja udah terlihat seberapa sad boy-nya ya, pengen ke Eropa, pengen ya sekedar foto-foto buat lagu di sana, terus juga ya kalau bisa menetap di sana, kalau bisa juga di Swiss gitu, di hamparan luas kan, ya udah aku bangun rumah kecil aja sendiri di situ kan, Iya. sampai orang udahlah di mana sama Cipta, ternyata di lahan kecil di Swiss kan nggak ada yang tahu kan. Iya Gitu. bener, lagi ternak ayam sama Ya. menikmati udara Swiss yang dingin, lagi ngaduk hot chocolate. Ya Biasanya ampun. kalau aku interview orang ya Sam ya, biasanya aku melabeli bad boy dan juga sad boy. Tapi aku baru pertama kali nih interview orang, kamu sendiri yang melabelkan diri kamu adalah sesosok sad boy. Kamu setuju dibilang sad boy, Sam? Sebenarnya beda loh Kak, ada kubu-kubu yang manggil aku fuckboy, ada yang kubu-kubu yang manggil aku sad boy loh Kak. Jadi nggak bisa dikotakan begitu saja gitu loh, karena banyak yang bilang Sam fuckboy banget, karena kan mungkin dari style kali ya, karena style aku kan bukan style anak senja banget kan ya. Kalau sad boy kan biasa kan yang senja pakai tote bag gitu kan biasa. Kalau aku kan dari style aja kebanyakan aku pakainya yang kayak cuma pakai paling streetwear gitu ya. Streetwearnya aja kalau lagi pakai streetwear gini kan, dan nggak mungkin kan orang ngecap wah ini pasti cowok-cowok fuckboy nih yang dengar lagunya kayak keras ininya lah ya, kayak gimana banget gitu. Jadi ada kubu-kubunya lah. Oh gitu, jadi tergantung. Kalau dari penampilan memang kamu bad boy, tapi dari hati kamu kayaknya sad boy ya. Iya nggak, Sam? Soft boy lah ya. Soft boy lah ya. Di tengah-tengah, kayak tergantung ketemu ceweknya siapa yang bisa ngendalin kamu atau yang bisa kamu kendalikan. Waduh. Nih, Global People, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Sam. Ini baru satu lapisan aja nih. Ini ring pertamanya Sam kita udah tahu. Dia ada di tengah-tengah sad boy dan juga bad boy ya. Jadi abis ini kita kasih tahu lagi sama Global People. Penasaran? Stay tune terus cuma di Global Acoustic. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, 90,6 Radio Rasi Magetan, 94,3 FM Star Radio Padang, C Radio 100,7 Maros Makassar, Radio Trend 101,2 Purwakarta, dan juga Radio Kozi 105,9 Jambi. Aisyah tiba di Global Acoustic, masih ada Sam alias Samuel Cipta. Hai Sam. Hai Kak, hai Global Acoustic. Apa Kak, nama sebutan fansnya apa? Aku lupa Kak. Global People. Ini Global People hari ini Aku ingat. Banyak banget mention dari Sam Unity. Ada yang dari Lampung, tadi ada yang dari mana ya? Pokoknya ada banyak banget deh yang nge-mention aku bahwa hari ini Sam bakal ada di Global Radio. Tapi Sam tadi kan ngomongin seputar kamu sebenarnya in the middle of bad boy dan juga sad boy. Alias kamu jadi package yang soft boy gitu. Makanya hadirlah Tak Seindah Puisi ini. Sebenarnya kalau aku baca press release-nya ini bercerita tentang perjalanan cinta yang kadang nggak sesuai sama yang dibayangkan. Kira-kira kalau single pertama sudah salah, kedua Tak Seindah Puisi, single ketiga next-nya nanti nggak pengen menghibur Sam Unity dengan lagu-lagu ceria yang kayak aku finally diterima loh cintanya, mungkin nggak Sam? Kalau itu doain aja semoga aku bisa keluarin single duet ya, karena memang rencananya single ketiga sih pengennya untuk duet sih, karena memang udah sempet ngerencanain juga dengan beberapa orang, dan memang ya semoga aja bisa berhasil lah ya, karena dari dulu aku juga udah pernah sempet janjiin sama satu orang juga. Dan semoga bisa berhasil karena memang sekarang lagi di workshopin sih, lagi direncanakan untuk itu sih. Oke, kira-kira boleh dikasih tahu nggak, dibocorin nggak ke Global People nama-namanya yang bisa menjadi list kamu untuk berkolaborasi nantinya tuh siapa-siapa aja sih Sam? Atau inisial deh? Apa Kak? Boleh dibocorin nggak ke Global People? Siapa sih yang kira-kira nanti bakal beruntung berkolaborasi bareng sama kamu di next single-nya? Jadi aku tuh udah pernah bocorin satu sih, dan memang ini juga lagi kita usahain juga lagi, memang karena kan cukup agak
susah dan gampang ya masalah pandemi gitu. Apalagi bener. Untuk memang ketemu. lagi. Nah, itu dia. Jadi memang rencananya doain aja supaya bisa collab sama Agatha Chelsea. Wih, Agatha Chelsea, Iya. keren banget. Saya mempunyai musikalitas yang tinggi, Agatha Chelsea juga selain cantik, dia musikalitasnya juga sangat tinggi. Pokoknya kalian berdua, ya cocok lah ya untuk didengerin barengan sama anak-anak muda dan juga global people lainnya nanti. Amin. Pokoknya Sam, kita doain semoga next project-nya itu keren-keren. Selain Agatha Chelsea, mungkin nanti kamu bisa berkolaborasi sama yang lain-lain. Bisa lagi, nggak ada yang masih dirahasiakan. Ada lagi? Oh, kamu boleh membocorkan semuanya gitu? Ya udah, siapa lagi kira-kira, sebutin aja namanya semua deh, Sam. Jangan, itu jangan dibocorkan kalau yang next inisial nggak boleh, inisial. Masih rahasia sih itu sih. Iya, udah next nanti ketiga kali Sam ngobrol-ngobrol sama aku lagi di Global Radio berarti udah boleh dibocorin atau bahkan nanti singlenya malah udah meletek ya Sam ya. Amin. Nih, tapi kalau sekarang ngomongin soal meletek, aku mau lagunya dong dipletekin langsung di Global Radio. Langsung. Rasanya lucu ya. Dipletekin langsung. Kita unboxing sekarang. Tak seindah puisi refnya deh. Sebelum nanti iya aku present ke Global People dan bisa di request juga di Global Radio. Sok silakan Tak Seindah Puisi Sam. Apalah arti merindu bila engkau tetap bisu, tiada dayaku bila kau ingin ku menjauh. Bukankah kita tak bersabda untuk selamanya, atau kau ingin cinta ini berakhir tak seindah puisi. Wah. Oh, kamu masih mau ngaku kamu soft boy? Itu lagu kamu sad boy banget, Sam. Tadi gimana lirik ujungnya, Sam? Walaupun tidak sesuai sama bayangan ya, intinya gitu ya? Iya, atau kau ingin cinta ini berakhir ya nggak seindah puisi gitu loh, karena kan puisi indah, cuman jadi nggak seindah puisi gitu. Aduh, ya udah deh. Pokoknya request dari aku adalah nanti single ketiga Sam lagunya bisa temanya tentang yang udah diterima sama orang yang akhirnya finally Amin. Gitu. Biar membawa apa ya, afirmasi juga ke aku biar kayak bentar lagi aku jadian nih gitu, Sam. Ditungguin ya. Dan juga collab lainnya nanti. Tapi kalau sekarang Aisyah Latiba mau ngasih tahu juga ke Global People bahwa ini Tak Seindah Puisi sudah bisa di-request di Global Radio loh, Sam. Betul. Dan yang pasti Aisyah juga nunggu banget ini bakal masuk ke chartnya Global Top Indo biar bisa dibacain sama Aisyah sama Laras juga nanti kalau setiap siaran di Gas ya. Sam, terakhir deh sebelum kita berpisah kira-kira ngajakin dong Global People untuk dengerin terus lagu Tak Seindah Puisi sama mungkin boleh dikasih tahu sosial media Samuel Cipta tuh di mana aja sih? Boleh banget dong. Oke, Global People and Sam Unity. Jangan lupa untuk dengerin lagu aku Tak Seindah Puisi karena udah rilis di seluruh digital platform. Dan jangan lupa juga yang paling penting untuk request di Global Radio karena itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga karena lirik video aku udah rilis di YouTube, jadi jangan lupa untuk cari Samuel Cipta Tak Seindah Puisi lirik video, terus kalian jangan lupa untuk streaming terus. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media aku Samuel Cipta dan YouTube channel aku Samuel Cipta Official juga gitu. Oke, terima kasih banyak Sam. 1 jam yang sangat-sangat menyenangkan. Ini Sam Unity juga banyak banget yang udah nyapa-nyapa kita hari ini. Sampai ketemu, nanti ketemu. Pokoknya Sam udah bukan menjadi label soft boy lagi, sad boy lagi, bad boy lagi, tapi udah menjadi lelaki yang paling keren lah ya. Udah happy boy lah ya. Udah happy boy. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak Sam. Waktunya sampai ketemu lagi. Sering-sering ya kita ketemu. Semoga nanti ketemunya bisa langsung video global ya Sam. Langsung aja kalau gitu Global People. Ini dia Tak Seindah Puisi Samuel Cipta. Cuma di Global Radio. Enjoy.